Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari mikroskop dan juga cara mengoperasikannya. Mengapa ini penting? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia itu merupakan makhluk yang memiliki banyak keterbatasan, termasuk keterbatasan penglihatan. Oleh sebab itu, untuk mengamati suatu benda atau mikroorganisme, dibutuhkan bantuan suatu alat yang disebut dengan mikroskop. Diharapkan melalui pembelajaran ini nantinya para mahasiswa mampu mengenal bagian-bagian dari mikroskop dan mampu mengoperasikannya dalam mengamati suatu sel maupun jaringan. Mikroskop sendiri adalah merupakan alat yang digunakan sebagai penunjang untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit yang dapat dilakukan di laboratorium. Di antaranya adalah laboratorium histologi, biologi klinis, mikrobiologi, parasitologi, patologi anatomi, dan patologi klinis. Mahasiswa keperawatan harus mampu untuk melakukan pengamatan suatu sel maupun jaringan dengan menggunakan mikroskop agar nantinya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Melalui pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop, kita dapat mengamati morfologi suatu sel dan mengidentifikasi jaringan, virus, bakteri, maupun parasit yang merupakan mikroorganisme penyebab suatu penyakit. Nah, adapun preparat yang kita gunakan biasanya menggunakan cairan yang keluar dari tubuh kita. Bisa urin, feses, kemudian keringat, kemudian air liur, dan cairan lainnya yang keluar dari tubuh kita. Mikroskop itu dibagi menjadi dua berdasarkan sumber cahayanya, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Namun di sini yang akan saya jelaskan adalah mikroskop elektron. Pada dasarnya sama, perbedaannya hanya terletak pada sumber cahaya. Mikroskop cahaya sumbernya berasal dari cahaya matahari dan juga cahaya lampu. Tetapi untuk mikroskop elektron sumber cahayanya berasal dari arus listrik. Kemudian selanjutnya berdasarkan jumlah lensanya, mikroskop ini dibagi menjadi dua, yaitu lensa monokuler dan binokuler. Monokuler itu berarti lensa okulernya ada satu. Namun pada kesempatan kali ini mikroskopnya tidak tersedia. Yang di depan saya yang sekarang paling sering digunakan adalah mikroskop binokuler, yang mana lensa okulernya ada dua. Kita langsung saja praktik tentang cara mengoperasikan mikroskop. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa mikroskop ini harus disimpan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi tertutup bersih
benar harus disimpan dalam kondisi tertutup seperti ini dan diletakkan di dalam lemari. Nah, ini akan kita buka ya teman-teman. Seperti ini. Dan cara mengangkatnya adalah tangan kanan berada di batang mikroskop, kemudian tangan kiri menyangga. Seperti ini. Baik, kita letakkan di meja. Setelah itu kita akan colokkan mikroskop ini ke sumber arus listrik. Baik, di depan kita ini ada dua buah lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek yang tegak dan diperbesar dari lensa objektif dengan pembesaran 10 kali. Di sini pembesarannya bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan si pengamat. Misalnya ingin mengamati supaya lebih jelas, bisa diganti dengan yang pembesaran 16 kali. Dan lensa okuler itu adalah yang paling dekat dengan mata pengamat. Di bawahnya ada tubus ya atau tabung mikroskop, yang di bawahnya lagi ada meja mikroskop dilengkapi dengan klip atau penjepit. Ya, penjepit ini berfungsi untuk mengunci preparat supaya tidak bergeser pada saat kita amati. Kemudian di sini ada lensa objektif, ada 4 buah yang berfungsi untuk membentuk bayangan nyata ya. Kemudian ada revolver. Revolver ini fungsinya untuk memutar si lensa objektifnya untuk mengatur pembesaran yang kita inginkan. Di sini ada 4 pembesaran, yaitu pembesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Semakin besar pembesaran semakin jelas. Kemudian selanjutnya di sini ada makrometer dan mikrometer. Makrometer ini fungsinya, dan makrometer sebetulnya sama, adalah untuk menaikkan dan menurunkan si meja mikroskop tabung ya, mohon maaf, untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop ya, sehingga di sini fungsinya adalah supaya si preparatnya lebih dekat dengan lensa objektif. Kalau yang mikro, bedanya yang mikro itu pergerakannya lambat, sedangkan yang makro dia pergerakannya lebih cepat. Kemudian selanjutnya di sini ada tuas ya, ada tuas. Di sini fungsinya adalah untuk menggeser si preparatnya ke kanan dan ke kiri, yang bagian bawah ya. Sedangkan yang bagian atas ya, bagian atas ini, yang bagian bawah ini untuk menggeser ke kanan dan ke kiri, kemudian yang bagian atas untuk menggeser ke depan dan ke belakang. Bisa kalian amati ya. Dan ini fungsinya sama, yaitu kita langsung ke cermin cahaya ya. Di sini ada cermin cahaya. Fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya yang berasal dari sumber listrik ya, sumber arus listrik ke meja pemeriksaan melalui lubang yang ada di tengah-tengah. Dan ini cahayanya bisa kita atur dengan menggunakan reflektor yang ada di samping kanan. Ini ya, bisa kita atur cahayanya ya melalui reflektor ini. Kalau kalian amati, bisa kalian lihat terang tidaknya berdasarkan reflektor yang saya putar-putar di samping kanan. Gitu ya. Baik, selanjutnya di sini sebelum cahaya itu masuk ke objek yang ada di meja pemeriksaan atau meja mikroskop, maka dia akan ditangkap dengan yang namanya diafragma ya, yang bisa saya putar ini ya. Saya putar. Ini adalah diafragma. Diafragma itu fungsinya adalah untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke objek pemeriksaan. Selanjutnya ada kondensor ya, yang di sini ya. Kondensor ini fungsinya adalah untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke objek.
pemeriksaan ya atau preparat agar mudah kita amati. Kira-kira begitu terkait dengan bagian-bagian dari mikroskop. Baik, selanjutnya kita akan langsung praktik untuk pengamatan sel darah. Di sini sudah ada preparat ya, sediaan preparat. Tips dalam memilih preparat, pilih bagian yang kasar. Bagian yang kasar seperti ini. Lalu kita letakkan di meja pemeriksaan atau di meja mikroskop ya teman-teman ya. Baik. Kita atur juga mikrometernya. Nah, kita bisa mulai dari pembesaran 4 ya, kemudian pembesaran 10, pembesaran 40 dan pembesaran 100. Ya, dengan cara mengamati melalui lensa okuler. Dan jangan lupa teman-teman, ketika selesai menggunakan mikroskop ya, kita ambil preparatnya. Kita bersihkan. Sama, lensanya juga harus kita bersihkan dengan menggunakan kertas pembersih khusus untuk mikroskop. Baik teman-teman, di sini kita sudah mulai bisa melihat hasil pengamatan sel darah mulai dari pembesaran 4 kali ya, bisa dilihat di monitor. Kemudian yang ini adalah pembesaran 10 kali. Oke, kemudian yang ini adalah pembesaran 40 kali dan ini pembesaran 100 kali. Pada pembesaran 100 kali kita sudah mulai dapat mengidentifikasi sel yang ada di monitor itu adalah sel darah merah atau eritrosit ya. Bentuknya mirip sekali dengan permen apel nibel seperti cekung bikonkav, dan ini fungsinya adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Biasanya pada pasien yang memiliki kelainan darah, pada pemeriksaan mikroskop bentuk dari sel darah merahnya atau eritrositnya itu lebih besar dan di dalamnya biasanya memiliki inti sel. Kemudian di sini juga bisa dilihat sel darah putih atau leukositnya ya, dia bentuknya itu lebih besar dari eritrosit dan fungsinya adalah untuk mencari mikroorganisme patogen misalnya virus dan bakteri ya, karena dia berfungsi untuk melawan infeksi maupun penyakit ya si leukosit ini. Kemudian selanjutnya bisa dilihat ini titik-titik kecil-kecil ini ya. Ini adalah trombosit teman-teman atau keping darah. Ya bentuknya itu kecil tidak menentu ya, seperti pecahan-pecahan. Tapi ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita, yaitu untuk memberhentikan perdarahan apabila kita terjadi luka begitu. Dan kita kembalikan ke meja atau ke lemari tempat penyimpanan mikroskop.